Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik pepohonan bambu, Joko sedang menunggu penumpang di pinggir jalan. Angin berhembus lembut membawa aroma segar dari hutan. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan muda berdiri di tepi jalan. Rambutnya panjang dan berkilau, seolah-olah diterangi cahaya bulan. Joko merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak bisa menjauhkan pandangannya. Perempuan itu tersenyum dan tanpa kata ia melambaikan tangan seolah meminta tumpangan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu, hidup seorang tukang ojek bernama Joko. Joko adalah sosok yang sederhana, dengan sepeda motor tua yang setia menemaninya berkeliling desa. Masyarakat mengenalnya sebagai tukang ojek yang ramah dan selalu siap membantu. Namun, ada satu hal yang membuat Joko berbeda dari tukang ojek lainnya. Ia bisa melihat penumpang gaib. "Silakan naik, Mbak," kata Joko sambil menggeser motornya. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangguk dan duduk di belakang Joko. Tanpa menunggu lama, Joko memutar gas dan melaju menuju desa yang dituju. Selama perjalanan, ia merasakan suasana yang berbeda. Hutan bambu seakan berbisik dan udara terasa lebih dingin. Joko tahu bahwa ia sedang mengantar penumpang yang bukan berasal dari dunia nyata. "Kemana tujuanmu?" tanya Joko, berusaha memecah keheningan. Perempuan itu hanya tersenyum dan menunjuk ke arah hutan yang semakin mendekat. Joko merasa sedikit cemas, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia mengikuti arah tunjuk perempuan itu, melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon bambu yang tinggi menjulang. Suara gemerisik daun bambu terdengar seperti lagu yang dinyanyikan alam. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak pernah Joko lihat sebelumnya. Di tengah hutan bambu, terdapat sebuah desa kecil yang indah, dengan rumah-rumah yang terbuat dari bambu dan daun-daun kelapa. Cahaya lembut berpendar di sekitar desa, menciptakan suasana yang magis. Joko terpesona, tetapi juga merasa ada yang aneh. Ia tidak pernah mendengar tentang desa ini sebelumnya. "Selamat datang di desa gaib," kata perempuan itu, suaranya lembut dan menenangkan. "Aku adalah penuntunmu ke tempat ini, Joko." Joko terkejut. Bagaimana perempuan ini tahu namanya? Ia berusaha mencerna semuanya. Desa ini adalah tempat bagi mereka yang telah pergi, tetapi masih memiliki ikatan dengan dunia yang kau kenal. Kami menunggu untuk diingat, untuk dirindukan. Joko merasa hatinya bergetar. Ia teringat akan neneknya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Neneknya adalah sosok yang sangat berarti baginya, selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan cinta. "Apakah ini tempat nenekku?" tanyanya. Suaranya bergetar. Perempuan itu mengangguk dan senyumnya semakin lebar. "Dia menunggumu, Joko. Dia ingin berbicara denganmu." Joko merasa campur aduk. Ia ingin sekali bertemu neneknya, tetapi di sisi lain, ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kenyataan bahwa neneknya telah tiada. Dengan langkah ragu, ia mengikuti perempuan itu menuju sebuah rumah kecil di ujung desa. Pintu rumah itu terbuka, dan di dalamnya, Joko melihat sosok neneknya yang sedang duduk di kursi kayu, dikelilingi cahaya lembut. "Nak, kau datang," kata neneknya. Suaranya hangat seperti pelukan. Joko merasa air mata menggenang di matanya. Ia berlari dan memeluk neneknya erat-erat. Momen itu terasa seperti mimpi, tetapi juga sangat nyata. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang kenangan-kenangan indah yang mereka bagi. Neneknya memberitahunya bahwa meskipun ia telah pergi, cintanya akan selalu ada dan Joko harus terus hidup dengan bahagia. Setelah beberapa saat, Joko merasa ada yang perlu ia tanyakan. "Mengapa aku bisa datang ke sini? Mengapa aku bisa melihatmu?" Neneknya tersenyum lembut. "Kau memiliki hati yang peka, Joko. Cinta dan ingatanmu membawamu ke sini. Setiap kali kau mengingatku, aku akan selalu ada bersamamu." Waktu seakan berhenti di desa gaib itu, Joko merasa damai. Tetapi ia tahu bahwa ia harus kembali ke dunia nyata. "Aku harus pergi, Nek. Tapi aku akan selalu mengingatmu," katanya dengan suara bergetar. Neneknya mengangguk dan mereka berpelukan sekali lagi. "Ingatlah, Nak, aku selalu bersamamu dalam setiap langkahmu." Setelah perpisahan yang mengharukan itu, Joko kembali menemui perempuan yang membawanya ke desa gaib. "Terima kasih telah membawaku ke sini. Aku tidak akan pernah melupakan pengalaman ini," katanya dengan tulus. Perempuan itu hanya tersenyum.
Sekarang saatnya kau kembali. Ingatlah, desa ini akan selalu ada dalam hatimu. Dengan sepeda motor tua, Joko melaju keluar dari desa gaib, melewati jalan setapak di antara hutan bambu. Suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah bebannya telah terangkat. Saat ia kembali ke dunia nyata, Joko tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia tidak hanya seorang tukang ojek biasa, melainkan seorang pengantar yang memiliki ikatan dengan dunia lain. Sejak hari itu, Joko melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang ojek, tetapi ia selalu menyimpan kenangan akan desa gaib dan neneknya di dalam hatinya. Setiap kali ia mengantar penumpang, ia tidak hanya mengantarkan mereka ke tujuan fisik, tetapi juga ke dalam perjalanan emosional yang lebih dalam. Ia belajar bahwa cinta dan ingatan adalah jembatan yang menghubungkan dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Dalam setiap perjalanan, ia merasa seolah-olah mengantarkan penumpang gaib, membawa mereka ke tempat di mana mereka bisa merasakan cinta dan kedamaian.